Saudara-saudara, meskipun kebaktian online ada banyak kekurangannya, tetapi ada juga positifnya. Misalnya apa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pendewasaan iman minggu ini tema kebaktian online. Pembacaan diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25. Saya akan bacakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, saya ulang kembali ayat yang akan menjadi perhatian kita, yaitu ayat 25 yang berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 telah membuat kita mengenal kebaktian live streaming atau online. Setiap hari Minggu kita tidak pergi lagi ke gedung gereja, tetapi kebaktian di rumah atau tempat kita masing-masing. Kita berharap tidak lama lagi sudah diperkenankan kembali kebaktian di gedung gereja. Bagi orang Kristen pada umumnya, kebaktian di gedung gereja adalah tempat yang paling tepat dan nyaman. Suasana, kehangatan persekutuan kita dengan saudara seiman, kekhidmatan melalui doa, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan dalam kebaktian tersebut tidak bisa digantikan dengan kebaktian online dari rumah masing-masing. Saudara-saudara, tapi dalam kenyataan sudah sejak dulu ada umat Tuhan yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah atau kebaktian. Tidak suka datang ke tempat kebaktian, tetapi memilih tinggal di rumah atau ke tempat lain yang lebih menyenangkan dirinya. Ada bermacam-macam alasan zaman sekarang orang meninggalkan kebaktian. Misalnya, khotbah yang disampaikan tidak ada hal yang baru lagi. Tidak mendapat apa-apa. Merasa sudah tahu semua. Ada yang tidak suka pada pengkhotbahnya. Demikian pula ada yang merasa malu pada saudara-saudara seimannya karena penampilan dirinya tidak setara. Mereka tampil mewah. Ada lagi yang beralasan, yang penting saya tetap beriman kepada Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Bagi mereka kebaktian online dari rumah masing-masing kemungkinan lebih cocok.
sebab tidak perlu berjumpa dengan saudara seimannya. Juga bagi yang bosan dengan pengkhotbahnya bisa memilih dengan bebas pengkhotbah yang disukainya. Saudara-saudara, Rasul Paulus menegur umat Tuhan yang menjauhkan diri dari kebaktian. Sebagai umat Tuhan mereka harus saling menguatkan, hidup dalam kasih dengan saudara seimannya, dan melakukan pekerjaan baik. Menjadi orang Kristen harus ikut serta membangun tubuh Kristus atau gerejanya, bukan hanya mementingkan dirinya. Saudara-saudara, meskipun kebaktian online ada banyak kekurangannya, tetapi ada juga positifnya. Misalnya apa? Saudara-saudara merasa senang karena suami keluarganya yang tidak mau kebaktian di gedung gereja sekarang mau ikut kebaktian di rumah. Semoga selanjutnya mau kebaktian di gedung gereja. Hal lain lagi, ada yang mengatakan ibunya yang sudah lemah tubuh, lama tidak kebaktian, sekarang tiap minggu dapat ikut kebaktian lagi. Ada lagi yang berkata, tidak ada kata terlambat untuk kebaktian. Kapan saja kebaktian online dapat kita putar lagi pada hari tersebut atau pada hari yang lain. Saudara-saudara, apalagi segi positifnya? Amin.